Shalom, selamat pagi pemirsa Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Persoalan menghakimi ini adalah juga persoalan kemanusiaan kita, interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari sepanjang masa. Dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari misalnya, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan dan cobaan. Manakala rintangan dan pencobaan itu datang, bisa menimbulkan apatisme, pesimisme, bahkan membuat semangat kita yang kendor. Lalu muncullah dalam setiap pergumulan dan persoalan itu perselisihan yang akan memunculkan saling mempersalahkan satu dengan yang lain, saling membenarkan diri bahwa menganggap yang lain salah, menganggap dirinya paling benar. Kita sering sekali menghakimi saudara kita, apalagi musuh kita. Kita sering merasa hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih benar, jauh lebih bagus dari saudara kita yang lain, atau barangkali dari musuh kita yang kita sebutkan tadi. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan menghakimi, karena kita tidak memiliki hak dan kewenangan untuk itu. Penghakiman hanya datangnya dari Tuhan saja. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itulah kita sebutkan masa penghakiman. Lalu pada masa penghakiman itu, ia menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati setiap orang. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang terselubung dari pandangan Tuhan. Dia akan menunjukkan semuanya pada waktunya yang tepat. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, dan Tuhan juga tahu apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu kita akan menerima segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Pujian itu datang dari Tuhan, dan hukuman juga datang kelak dari Tuhan. Hanya orang yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja yang akan mendapat pujian. Dan bagi yang tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu akan mendapat hukuman. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat embel-embel kita, jabatan kita, atau Tuhan tidak melihat seberapa banyak harta dan deposito kita. Karena semua kita kelak akan diperhadapkan pada penghakiman itu. Oleh karena itu, janganlah menjadi menghakimi saudara satu dengan yang lain, menganggap dirinya paling benar atau menjustifikasi setiap perbuatan, padahal perbuatan itu sudah salah misalnya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan itu dalam khotbah di bukit dalam Matius 7 ayat 1. Saudara-saudara, janganlah engkau menghakimi supaya kau tidak dihakimi.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan hati kami di pagi hari ini. Sebab sering dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, kami mau menganggap diri kami yang paling benar dan orang lain adalah orang yang salah. Kami seringkali Tuhan saling mempersalahkan satu dengan yang lain sehingga kami masing-masing mau menghakimi. Oleh karena itu Tuhan, jauhkanlah dari kami sifat yang mau saling menghakimi. Karena kami tahu Tuhan, semua kami di hadapan Tuhan adalah manusia berdosa. Dan kami adalah manusia yang Tuhan ampuni dan benarkan melalui penebusan darah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.